Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Uang. Jadi di kesempatan video kali ini saya sedang berada di teman kita yang waktu itu ya sudah ada di channel Sumber Uang ini, yang waktu itu sudah pernah belajar gimana cara jadi YouTuber, dan alhamdulillah sekarang gajinya udah lumayan lur ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya dan spill ya untuk gaji dari per bulannya di channel beliau, karena beliau itu baru merintis kurang lebihnya sekitar 4-5 bulan ya di YouTube ini teman-teman. Nah, nanti saya juga bakalan spill ya untuk jalannya untuk menuju di rumahnya ini, bener-bener di pelosok dan nggak ada sinyal sama sekali guys. Nah, untuk jalannya sendiri itu seperti ini guys ya. Oke guys, jadi di sini saya sudah berada di rumah Mas Roni ya. Nah, ini salah satu kegiatan beliau yaitu membuat gula teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini jadi selain dia jadi YouTuber, dia juga kerjaannya ataupun kegiatannya membuat gula merah. Jadi di rumahnya. Nah, nanti kita bakalan lihat ya, untuk kontennya pun itu nggak perlu beliau pergi teman-teman. Jadi kontennya itu cukup di depan rumah aja. Nanti teman-teman tonton videonya sampai selesai agar kalian juga bisa dapetin ide seberapa kreatifnya Mas Roni ini sampai membuat bahan kontennya pun tanpa keluar rumah ya. Untuk beliau sendiri pun belajar YouTube-nya di saya ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan dari pembuatan video, sudah ada hasilnya yang mungkin dari teman-teman itu nggak mengira kalau setiap bulannya beliau ini sudah berpenghasilan yang setara dengan PNS guys ya. Nah, di sini saya sudah dengan Mas Roni dan saya bakalan taruh dulu ya untuk kameranya di stand dari tripod ya, supaya enak untuk ngobrol-ngobrolnya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Nanti kita spill untuk bahan kontennya Mas Roni ataupun bahan konten beliau ketika membuat video guys. Oke guys, jadi sekarang saya sudah sama beliau ya. Kenalan, ini namanya Mas Roni yang sebenarnya waktu itu juga sudah pernah ada di channel Sumber Uang ya. Jadi yang waktu itu di rumah saya, dia sedang benar-benar baru belajar ya untuk editing video, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan dari YouTube guys. Nah, ini saya sekarang posisinya sudah ada di depan Mas Roni ya, rumahnya sebelah sana, dan teman-teman di sini mungkin sudah tahu di sini keadaannya seperti ini. Ini benar-benar di desa dan belum ada pembangkit listrik ataupun listrik teman-teman, dan sinyalnya pun sangat susah sekali. Dan saya pun juga merasakan ketika sudah sampai sini benar-benar gak ada sinyal, dan teman-teman tadi sudah lihat ya untuk jalannya seperti apa. Saya sudah spill ke kalian jalannya seperti apa, proses dari tempat saya ataupun rumah saya menuju ke rumah Mas Roni ini lumayan sebenarnya lumayan susah, nggak susah ya Mas Roni ya. Iya. Nah, di sini kita bakalan langsung tanya-tanya aja apa sih kendalanya dan apa aja ide kreatifnya dari Mas Roni ketika merintis kok cuma beberapa bulan aja sudah bisa ngasilin penghasilan yang lumayan dari YouTube. Nah, kita bakalan langsung tanya-tanya aja. Sebelum itu di sini saya dibuatin kopi tadi sama Mas Roni guys. Nah, kita ngopi dulu. Jadi sebenarnya kalau di YouTube ini nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu terburu-buru, cukup sabar aja, kuncinya seperti itu sih guys. Sabar, konsisten seperti itu. Nah, di sini jangan lupa ngudut dulu. Ini Mas Roni ngudut dulu Mas Roni. Iya, makasih Mas. Nah, sekarang kita langsung aja tanya awal mula Mas Roni ini kok bisa pengen jadi YouTuber itu seperti apa Mas? Awal mulanya tahu dari YouTube kah? Kalau misalkan YouTube penghasilannya besar, atau ingin seperti siapa, atau gimana? Jadi kalau Mas Roni sendiri? Ya awalnya saya memang orang bodoh, orang kampung ya, orang desa, nggak tahu apa-apa. Namanya YouTuber itu apa, saya pun nggak tahu.
Tapi saya alhamdulillah ini ketemu bos ini saya panggil bos karena dia sudah mempelajari saya tentang ilmu pengetahuan YouTuber, yang mana katanya itu namanya orang berusaha, siapa tahu bisa merubah nasib pada keadaan kita. Namanya kita orang berusaha ya, siapa tahu. Nah, disinilah alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu dan sudah mendapatkan jalan untuk menjadi YouTuber. Alhamdulillah sekarang udah bisa gajian ya, udah ngerasain ya. Alhamdulillah, walaupun saya hidup di desa ini memang sangat terpencil desa saya. Apapun mulai dari listrik pun nggak ada. Betul ini, saya bukan bohong, listrik nggak ada, jalannya masya Allah grunjal. Tapi ya alhamdulillah saya terus bekerja keras. Alhamdulillah menghasilkan pendapatan 1 bulannya. Nanti ya untuk gajinya Mas Roni ini nanti kita bakalan spill, tapi di sini kita tanya-tanya dulu. Karena menurut saya Mas Roni ini termasuk YouTuber yang kreatif ya, nggak perlu cari konten di luar, nggak perlu kemana-mana, kontennya ataupun bahan kontennya cuma ada di depan rumah aja guys. Nanti kita spill yang untuk bahan konten dari Mas Roni seperti apa. Sekarang kita tanya-tanya lagi ya. Jadi kendala ketika kita kan hidup di desa sih Mas. Kita kan hidup di desa, apalagi kalau misalkan tempat saya kan masih lumayan, masih ada listrik, terus sinyal juga masih lumayan. Nah, kendala menurut saya nih ya, karena seorang YouTuber itu yang paling penting adalah sinyal internet ya. Nah, betul ya, internet. Kalau di sini tuh pasti susah banget. Nah, iya, susah. Itu kendalanya pas apa Mas? Nah, kendalanya itu terus terang saya ini memang waktu ngupload video itulah masya Allah sampai 1 malam itu pun baru goal. Betul, itu durasi padahal 8 menit ya, itu sampai 1 malam. Itu pertama waktu saya merintis itu, wah saya hampir putus asa. Tapi saya nggak ada kata yang namanya putus asa, nggak ada. Saya terlalu terus berjuang sampai saya kesana kesini mencari sinyal. Nah, betul, itu memang kenyataan yang nyata itu di desa saya. Jadi kalau upload satu video dengan durasi 1 menit itu bisa sampai 1 malam ya. Saya nunggu itu pertama kali waktu saya ngupload itu sampai hampir putus asa itu. Jadi hal yang paling utama di tempat Mas Roni ini sinyal. Yang paling memang ini ya pasti sinyal guys. Karena ya namanya hidup di desa, apalagi desa yang belum ada listrik ya. Walaupun sebenarnya udah ada kabel listrik tapi memang belum masuk untuk listrik. Cuma masih rencana gitu ya guys ya. Jadi di sini pun apa ya istilahnya masih desa yang kalau tanahnya tuh belum ada suratnya ya Mas ya. Belum resmi. Masih register. Jadi seperti itu guys. Jadi kendalanya dari beliau ini yang pertama itu memang benar-benar dari sinyal. Yang keduanya apa Mas Roni? Yang kedua yang mungkin berpengaruh, mungkin kegiatan ya, karena selain jadi YouTuber Mas Roni juga masih ada kegiatan, yaitu apa? Deres kelapa, bikin gula merah. Nah, itu. Kegiatan. Setiap paginya saya manjat kelapa, mengambil air nira, dibikin gula merah kan. Terus nanti siangnya berpikir buat konten yang mana itu masuk kita olah, yaitu membuat konten. Itu sangat berbulan-bulan saya belajar macam itu. Alhamdulillah saya goal ya. Iya. Kalau dari pertama belajar sampai sekarang kira-kira udah ada setahun belum? Belum ada ya? Belum ada. Kurang lebih 5-6 bulan ya Mas Yan ya? Belum ada. Jadi termasuk ya sekali lagi kalau jadi YouTuber itu sekali lagi nasib ya guys ya. Yang pertama itu nasib, yang keduanya ya yaitu konsisten. Kalau memang kita konsisten upload video, konsisten setiap videonya dikasih kata kunci dan lain sebagainya. Sorry guys, ada sedikit gangguan, tadi ada suara motor. Jancuk. Saya lanjutkan lagi. Jadi selain kita konsisten menambahkan kata kunci setiap video, konsisten upload video, dan tentunya teman-teman juga harus selalu kreatif ya, karena namanya konten kreator. Konten itu hasilnya, kreator itu ya kalian itu pembuatnya. Jadi kalian harus kreatif gitu ya. Kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian juga harus kreatif. Kalau kalian nggak kreatif, pasti kalian kehabisan konten. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kreatif, apapun bisa jadi konten sebenarnya. Contohnya juga Mas Roni ini, dia memanfaatkan sekitar rumah dia untuk dijadikan bahan konten seperti itu. Nah, jadi di sini kita bakalan langsung tanya aja, berapa penghasilannya? Pasti kalian yang sudah tunggu-tunggu ya teman-teman ya.
berapa penghasilan setiap bulannya dari channel Mas Roni ataupun channel beliau ini. Nah, kita bakalan tanya aja. Mas Roni, untuk pertama gajian ataupun baru sekali gajian itu bulan apa? Ini bulan November ini. November ya. Nah, ini gajian November 2022 ya, dimonetisasinya itu Oktober ya, dimonetisasinya Oktober itu 2022, dapetin di sini 266.000 ya. Ini namanya baru monetisasi, wajar teman-teman. 266.000, lalu November ya, November 2022 melonjak teman-teman, dapetin 1.539.000, dan Desember 2022 kemarin ya itu melonjak lagi teman-teman jadi 2.046.000, dan alhamdulillah di Januari ini, di 2023 ini melonjaknya sangat pesat ya. Di sini berapa nih? Januari 5.112.000 guys. Ini setara dengan gaji PNS teman-teman. Nah, ini Mas Roni belum fokus ya teman-teman. Kalau misalkan dia fokus cuma jadi YouTuber, mungkin dia bisa upload satu hari 1 sampai 3 video. Itu bisa lebih lagi untuk penghasilannya. Tapi karena di sini dia juga masih ada tanggung jawab untuk aktivitas membuat gula merah. Jadi ya YouTube ini hanya sambian sebenarnya ya. Hanya sambian. Jadi alhamdulillah walaupun hanya sambian bisa ngasilin 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah di Januari 2023 ini teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nggak percaya, coba Mas kasih lihat Mas ke teman-teman semuanya biar jadi biar YouTuber pemula itu semangat ya. Nah, dilihatin ya. Udah kelihatan guys ya. Udah kelihatan bahwa di sini memang namanya kalau di YouTube itu kerja keras itu nggak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman ya. Nah, selanjutnya Mas, kendala apa lagi sih yang Mas Roni selain aktivitas sama sinyal, kendalanya apa lagi kalau untuk pas pembuatan konten atau apapun itu tentang berhubungan tentang YouTube? Nah, ya namanya waktu saya lagi belajar ya, saya belum ada alat, memang alatnya memang HP doang macam ini. Kendala itu memang maklum ya, saya orang desa macam ini, apa itu suasananya agak ramai. Nah, disitulah karena di sini banyak orang yang lagi namanya orang desa ngerumpi-ngerumpi macam itu, kita harus mengambil waktu yang tepat. Nah, di situ memang sangat susah. Ya, tapi alhamdulillah saya berusaha untuk mencuri waktu itu untuk membuat konten itu. Tapi alhamdulillah saya berkembang sampai selama ini. Nah, kita bakalan langsung spill aja Mas Roni di sini. Mas Roni itu kontennya tentang apa, dan nanti kita kasih lihat ke teman-teman semuanya ya, agar jadi ide juga buat teman-teman semuanya untuk memanfaatkan lahan sekitar atau memanfaatkan di sekitar rumah kalian itu bakalan bisa jadi konten. Nah, jadi kontennya Mas Roni itu tentang apa Mas Roni, temanya? Ya, tentang pertanian, untuk menanam cabai di lahan yang sempit seperti halnya di depan rumah, dalam polybag itulah saya manfaatkan, tapi alhamdulillah ada hasilnya gitu. Jadi pertanian dengan skala rumahan ya. Jadi di sini kita langsung aja spill guys ya, spill aja untuk bahannya Mas Roni itu seperti apa. Mungkin teman-teman penasaran ya, agar jadi motivasi juga buat teman-teman semuanya untuk jadiin ide konten yang ada di sekitar rumah kalian ya. Oke, kita langsung aja spill guys. Oke guys, jadi kita langsung aja spill ya. Jadi jalannya tuh seperti ini habis hujan. Nah, ini Mas Roni. Nah, ini nih guys, ini rumahnya Mas Roni. Kita spill untuk bahan kontennya Mas Roni. Nah, ini bahan kontennya Mas Roni nih guys. Wow. Jadi teman-teman nanam cabai dalam polybag depan rumah ya. Ini polybag semua. Hasilnya mantap. Hasilnya mantap. Dan tentunya hasil cabai bisa dijual di pasar ya Mas ya. Iya. Terus bisa jadi konten juga. Jadi memang Mas Roni ini cukup kreatif ya. Cukup kreatif. Jadi memanfaatkan lahan sekitar untuk menjadikan bahan konten guys. Jadi selain cabai ini apa lagi Mas Roni? Ya, dari sana sebelah sana itu lagi masih kecil. Ini ada bocil nih guys, bocil. Jadi selain cabai, Mas Roni juga ini memanfaatkan. Nah, di sini saya buatkan yaitu lahan yang sempit. Saya manfaatkan. Di sini macam ini, menanam cabai. Ini apa Mas Roni? Ini cabai semua ya? Cabai semua.
Jadi memanfaatkan lahan nih guys, di depan rumah aja bisa jadi konten, terus hasilnya bisa dijual di pasar, terus selanjutnya ini bisa jadi konten guys ya. Jadi seperti ini aja Mas Roni ya. Jadi semua kontennya itu yang sekarang ini berasal dari depan rumah aja. Ya Mas Roni ya. Iya, depan rumah aja ini. Di depan rumah itu aja. ada tanaman terong ini, macam ini saya. Nah, jadi ini Mas Roni ini jadi untuk temanya adalah Sudah ada pertanian dengan skala rumahan. Jadi dia membuat konten itu memanfaatkan lahan sekitar untuk ditanemin cabai, ataupun di sini ada terong-terong juga, ada juga di sini alpukat juga. Ini bisa jadi konten juga guys. Jadi apapun kalau di desa itu ataupun di sekitar rumah kalian, kalau memang kalian kreatif bisa dijadikan konten ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada apa ini Mas, rempah ya? tomat ini. Oh, tomat ya. Nah, ada tomat. tomat juga banyak ya di sini Mas. Jadi Mas Roni ini memang kreatif cuma di samping rumah. Kalau yang ini samping rumah, kalau yang ini di depan rumah ini sudah bisa jadi uang, jadiin konten teman-teman. Jadi seperti itu dulu ya guys ya, tentang cerita dari salah satu YouTuber yang memang berasal dari benar-benar desa terpencil dan cukup kreatif, karena cuma memanfaatkan lahan sekitar bisa menghasilkan 5 juta rupiah ya untuk setiap bulannya. Iya. Itu bisa jadi akan bertambah di bulan berikutnya kalau Mas Roni tetap upload video, karena konten pertanian seperti ini adalah konten yang evergreen ataupun konten yang bakalan ditonton sampai kapanpun teman-teman. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman untuk di video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadikan ide buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman kreatif, kalau misalkan teman-teman mau jadi konten kreator, nggak perlu kalian harus beli ini, beli itu. Memanfaatkan lahan sekitar pun sudah bisa jadi bahan konten. Mungkin itu dulu di video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar nantinya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sumber Uang. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.